Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam podcast konten media baru TVRI Sulawesi Selatan, obrolan tanpa pagar. Kali ini saya bersama dengan seorang narasumber bercerita tentang masalah sampah yang ada di Kota Makassar. Kebetulan saja pemerintah kota akan mencanangkan pilah sampah pada tanggal 1 Agustus 2026. Selamat datang Pak Yusran. Ya, selamat datang juga di studio KMB. Oke. Nah, saya kalau panggil Pak kayaknya kurang asik ini. Bung Yusran aja ya. Boleh. Ya, Bung Yusran. Melihat fenomena yang ada sekarang, pencanangan dari pemerintah kota, tentu Bung Yusran tahu betul bagaimana lingkungan hidup. Karena kiprah Bung Yusran itu memang di lingkungan yang hidup, kan gitu. Nah, bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah Kota Makassar mulai 1 Agustus ini, terutama kewajiban masyarakat memilah sampah dari rumah? Oke, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada pemerintah Kota Makassar yang memang begitu serius dan konsen terhadap apa yang menjadi konsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hari ini, bahwasanya Kota Makassar itu dalam kondisi darurat sampah. Dan apa hal yang dilakukan yaitu bagaimana memutus mata rantai dari rumah atau dari sumbernya. Itu hanya salah satu. Tapi yang tidak kalah penting, di H-2 atau di 1 Agustus mendatang, untuk tidak ada lagi yang sifatnya utuh masuk ke TPA itu benar. Karena hari ini TPA kita lagi dalam kondisi pemulihan dan lagi-lagi masih di dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu khususnya menyangkut tidak ada beroperasional lagi TPA open dumping. Ini sebagai salah satu upaya, tapi yang menurut kami tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat atau halayak paham betul tentang yang namanya perencanaan lingkungan hidup. Itu dimulai dari pola konsumsi tadi. Apa yang akan belanja, lalu seperti apa kemasan, karena kembali kepada yang namanya perencanaan lingkungan hidup dimulai dari rumah tadi. Jadi kenapa hari ini Makassar dilakukan upaya secara masif seperti ini, ya memang suka tidak suka, mau tidak mau kita diperhadapkan oleh situasi yang namanya darurat sampah. Jadi pemilahan itu penting, pengolahan itu penting, tapi yang tidak kalah penting adalah transfer knowledge yang setiap saat bisa dilakukan, tidak hanya menunggu pemerintah. Karena saat ini tidak hanya persoalan mencari kambing hitam, siapa yang salah, siapa yang benar, karena ini adalah sebenarnya sebuah, saya sebut saja warisan peradaban salah urus. Karena memang kita hanya diminta untuk memilah, tapi tidak untuk mengolah. Oke. Iya. Nah, menurut Anda sendiri, Bung Yusran, apakah masyarakat Makassar sudah siap menerapkan kebiasaan memilah sampah setiap hari? Oke, jadi soal siap tidak siap itu harus siap. Kalau belum dilaksanakan atau apa sepertinya, ini adalah sebuah juga kelalaian atau kecelakaan berpikir, di mana matinya nalar tadi. Karena selama ini oleh pemerintah kita tidak pernah diajari juga, diedukasi. Jadi kalau bukan resah dari sendiri atau dari rumah, nah ini persoalan juga. Kita nggak usah melihat lingkungan orang bisa dan seperti apa, karena tidak sedikit yang namanya perumahan, pemukiman padat penduduk itu belum melakukan secara optimal yang namanya pengolahan. Karena mereka juga harus mendapatkan yang namanya pengetahuan atau transfer knowledge tentang apa sih organik, anorganik, lalu apa saja struktur kompos tadi. Kompos itu tidak hanya berupa sisa makanan yang dicampur dan begini, itu ada perlakuan. Bahkan di balik semua itu juga kita menciptakan apa yang disebut yang namanya ekonomi sirkular, yaitu praktek-praktek menciptakan sendiri, tidak hanya lapangan kerja, tapi potensi-potensi yang memang ada di sekitar kita. Tapi kalau secara umum ya, saya melihat bahwasanya peran dari 6035 RT RW ini tidak cukup hanya sekali dua kali diberikan pengetahuan atau pengetahuan, tapi ini harus dilakukan secara kontinu, secara transparan dan akuntabel. Karena apa jadinya sebuah program ketika memang tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, apalagi menyangkut monitoring dan evaluasi. Nah, tentunya ini kan baru di Kota Makassar ceritanya. Mungkin kita sudah tahu beberapa media bahwa pilah sampah iya, tapi masyarakat tentu merasa baru dan repot dalam hal ini. Apakah mungkin ada edukasi atau apa, ada penekanan kepada pemerintah untuk masyarakat? Ada. Jadi lagi-lagi kemarin
pemerintah kota melalui wali kota sudah menyebarkan yang namanya surat edaran baik kepada kepala-kepala SKPD atau para pihak terkait termasuk pada NGO, LSM dan sebagainya. Intinya kami tidak pernah tidak bergerak untuk memberikan atau menyadarkan orang-orang melalui upaya-upaya praktik baik untuk bernasib baik. Jadi apa yang menjadi asumsi dan persepsi selama ini bahwasanya limbah organik itu bau, mulai dari aroma bau ikan itu amis, lalu bagaimana sisa makanan yang basi, sebenarnya itu kalau benar-benar tahu dan paham tentang ilmu pengetahuan itu tidak akan seperti itu. Nah, kegagalan yang ada di masyarakat, problematika masyarakat hari ini adalah memang penyadartahuan tadi. Artinya apa? Vokasi pendidikan itu harus berkelanjutan. Lagi-lagi berkelanjutan dan memang butuh monitoring dan evaluasi. Hari ini kita juga menciptakan apa yang disebut organic farm. Organic farm itu bagaimana menyediakan media tanam. Dengan kondisi yang terbatas kami menyiapkan media tanam. Lalu melahirkan pupuk cair organik. Lalu bagaimana mentransfer ilmu. Itu asli. Kita tidak melakukan upaya-upaya tangan di atas menunggu pemerintah turun, tapi bagaimana kemandirian itu dibangun dari diri sendiri dan keluarga. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Tentu kita tahu bahwa memastikan ketersediaan bank sampah, TPS 3R dan fasilitas pengelolaan sampah benar-benar siap. Yang pertama-tama yang harus dilakukan pemerintah dalam situasi kondisi darurat sampah seperti saat ini yaitu hanya ada dua, yaitu pertama menertibkan dan yang terakhir adalah menegakkan aturan. Jadi mulai dari Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perencanaan pengelolaan lingkungan hidup itu sudah sangat jelas. Perwali, Perda, meskipun ya regulasi ini harus ditinjau ulang dan dikaji ulang. Nah, yang tidak kalah penting hari ini kemana dan siapa pengelola dari limbah hotel, restoran, kafe shop. Karena hari ini begitu banyak terbuang. Saya bersyukur beserta teman-teman masih mengolah yang namanya ampas kopi, teh, bahkan sisa organik itu sebagai praktik-praktik baik untuk bernasib baik. Karena tidak dipungkiri di lingkungan RT RW atau 6035 RT RW di Makassar memang itu harus dimaksimalkan. Tidak hanya mengedukasi secara teori, karena praktik-praktik baik itu tidak hanya mewadahi dari isi kepala dan mulut, tapi bagaimana kontinuitas dan ketakwaan tadi itu melakukan praktik-praktik. Karena hari ini yang disebut organik di situ ada namanya mikroba, ada makhluk yang kami olah hingga. Oke. Nah, bagaimana dengan apakah ada sanksi bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tidak mengikuti? Yang pasti pemerintah kami berharap bagaimana tidak hanya perlakuan di hulu atau di hilir di masyarakat, tapi bagaimana filter juga transparan di dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup mulai dari tingkat RT RW sehingga tokoh-tokoh masyarakat tidak hanya sebagai, saya mau sebutnya sebagai masyarakat korban atau metaverse. Mereka bekerja sesuai aplikasi, melaporkan secara transparan, adaptif dengan teknologi, informasi itu penting. Tapi yang tidak kalah penting bagaimana menselaraskan tadi. Pengetahuan dan penyadartahuan itu harus selaras dengan realita yang di lapangan. Sehingga menciptakan narasi-narasi yang tidak membohongi cerita, fakta, dan data. Nah, Bung Yusran, bagaimana cara menjadikan sampah sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat, bukan hanya sekedar masalah lingkungan? Nah, disinilah pentingnya bagaimana melakukan praktik-praktik yang namanya ekonomi sirkuler. Jadi ekonomi sirkuler ini adalah sebuah siklus mata rantai yang dimulai dari diri sendiri, mengenali dulu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan untuk dikonsumsi tadi. Lalu seperti apa upaya praktik untuk sehingga tidak lagi kepada terfokus kepada ekonomi linear tadi. Plastik bernilai ekonomi. Lalu lahir program lihat sampah ambil. Lalu plastik hari ini tidak dipungkiri bahwasanya perjalanannya begitu panjang. Bank sampah pun tidak sedikit yang mati suri. Itu dari 2.750 itu kalau yang aktif paling cuma 750 hingga 1.000 itu sudah maksimal. Betul. Lalu tidak dipungkiri di balik darurat sampah ini melahirkan pula yang namanya darurat tata ruang. Di mana TPA kita di depan itu para pengumpul atau apa yang lagi ramai nih. Ceritanya akan kehilangan lapangan kerja atau apa dan sebenarnya saya melihat ada sebuah kontra paradoks di mana masyarakat yang abai tentang pemilahan dan pengolahan inilah yang menjadi ladang yang dilakukan oleh para urban social forum yang berada di TPA. Jadi bukan rahasia juga bahwasanya bukan kehilangan pekerjaan, tapi potensi-potensi itu banyak di sekitar kita. Oke, ya betulnya mungkin bisa terjun langsung ke rumah-rumah penduduk ya. Apakah dengan adanya kebijakan ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi beban TPA Tamangapa? Memang seperti itu. Apa yang menjadi pemerintah pusat targetkan kepada daerah tidak hanya Makassar.
seluruh Indonesia di 38 provinsi, 508 kabupaten kota itu memang tidak lagi dilakukan praktek-praktek open dumping. Nah, ini adalah sebuah langkah maju bahwasanya peradaban sebuah kota itu tidak terlihat saja oleh bersihnya sebuah kota, tapi di mana menyembunyikan tadi bau amis, bau sampah dan seperti itu. Jadi kembali, daun begitu banyak terbuang di perubahan iklim begini itu potensinya sangat besar kalau memang dikelola dengan baik. Lalu sisa makanan begitu banyak dan jika dikelola dengan baik. Lagi-lagi apa yang dilakukan melalui program TEBA atau menghidupkan kembali bank sampah itu sangat baik. Termasuk biopori. Bahkan kami juga menawarkan biopori yang selama ini melalui pipa paralon. Padahal potensi itu bambu ketika dilakukan dan diolah dengan baik lalu ditanam, karena biopori itu adalah rumah daripada cacing, tempat menyimpan sisa tanaman yang sewaktu-waktu bisa diambil. Dan ini butuh perlakuan tadi, lagi-lagi perlakuan dan rutinitas tadi. Ya, dan apa menjadi indikator dari keberhasilan sebuah program ini? Mungkin selama 6 bulan atau 1 tahun? Bagaimana Bapak melihat? Yang pasti pertama adalah tidak hanya secara administrasi di atas kertas, tapi hasil sebuah upaya transparansi, akuntabel. Masyarakat bisa melihat, belajar langsung, lalu menyusun sebuah yang namanya tidak hanya program, tapi mendata. Dari satu rumah 2 kilo, 2,5, tidak usah dikali sebulan. Tapi bagaimana memutus mata rantai tadi untuk tidak lagi ke TPA. Jadi saya memberikan contoh satu. Kami di rumah kami itu ada komposter. Sisa nasi, sisa apa kami olah, lakukan praktek seperti itu. Ya karena memang bukan sudah sadar atau tidak. Lagi-lagi memang pemerintah belum berpihak tadi kepada bagaimana pengolahan. Kita masyarakat diminta hanya untuk memilah. Jadi memilih dan memilah, belum kepada mengolah. Sementara praktik ekonomi sirkular tadi, itu semua potensi ada di sekitar kita dan kita juga yang menyusun. Dan pasti akan melahirkan green job tadi. Karena kalau tidak dikelola mungkin sampah-sampah penuh. Pastinya selain penuh, kita membutuhkan media juga. Dan disinilah peran yang namanya ilmu pengetahuan dan bagaimana sesuatu ini mendapatkan yang namanya insentif-disentif. Dan pasti bernilai ekonomi. Iya. Nah, apa yang paling dikhawatirkan jika kebijakan ini tidak dibarengi dengan pengawasan dan edukasi yang berkelanjutan? Yang pasti pemerintah tidak boleh berjalan sendiri. Pertama adalah para pihak. Para pihak ini tidak hanya swasta, lalu pelaku usaha, tapi bagaimana masyarakat sendiri sebagai user atau alat kontrol juga terhadap diri sendiri. Jadi kenapa betapa sangat penting para pihak, khususnya penyuluh-penyuluh agama, tidak hanya di atas mimbar. Ketakwaan ini tidak hanya 5 waktu atau kita beribadah ke gereja, tapi bagaimana rutinitas ini dijadikan sebuah hobi. Jadi bukan suatu hal yang busuk, tapi di balik busuk ini ternyata ada nilai dan potensi yang membutuhkan campur tangan dari orang-orang yang tepat. Jadi memang perlu terus melakukan edukasi ya. Tidak boleh berhenti seperti itu ya. Apa pesan Anda kepada warga Makassar yang mungkin merasa bahwa memilah sampah itu merepotkan? Terlebih lagi kita harus, kalau dilihat poster-poster, gambar-gambar harus 3 sampah, 4 sampah malah. Kalau di depan rumah masing-masing gimana itu kan? Pertama pesan saya bahwasanya di 1 Agustus, di mana tidak hanya momen merdeka, momentum merdeka. Merdekakanlah mindset pemikiran kita yang tidak terbelenggu oleh kata tadi malu atau sampah jadi aib, lalu bekerja secukupnya. Padahal fenomena kita mengelola rumah itu tidak hanya plastik, lalu sisa onggokan sampah itu PR kita semua. Saya hanya bisa berpesan dan meminta kepada halayak untuk waras dan sadar diri. Bagaimana bahwasanya sesuatu hal yang busuk itu tidak hanya beraroma tapi punya nilai yang jika dikelola dengan baik dan bermanfaat. Nah, ketersediaan tempat sampah sendiri, Bung Yus, gimana? Misalnya warga kan pasti merasa bahwa agak berat nih beli tempat sampah gitu dengan yang jumlah segitu. Saya melihatnya seperti ini. Jadi kenapa praktek ekonomi sirkular itu tidak membeli sesuatu hal yang baru, tapi bukan hanya bekas saja, tapi bagaimana kita melakukan sebuah upaya rekayasa yang ada di lingkungan. Nah, disinilah pentingnya tadi para mentor, tutor, tidak hanya menjadi provokator tanda kutip ya di tengah lingkungan. Begitu banyak yang bekerja dengan semampu, secukupnya, tapi tidak pernah meminta akal pikiran nalar kita bagaimana memutus tadi praktek-praktek ini sehingga tidak berujung ke TPA tadi. Jadi memang upaya ini harus kontinu, konsisten dan dilakukan oleh para pihak. Pemerintah tinggal menyiapkan saja. Pertama, upaya penegakan hukum bagi pelanggar. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah mengukur sejauh mana
tidak hanya dinas lingkungan hidup, tapi mulai dari sel yang paling kecil yaitu RT, RW, kelurahan, dan kalau tidak mampu ya diganti. Ganti ya. Oke. Luar biasa. Baik, yang terakhir Bung Yus, jika Anda diberi kesempatan memberi satu masukan kepada Pak Wali Kota Makassar terkait program ini, apa yang akan Anda sampaikan? Yang pertama saya menyampaikan adalah bagaimana menyajikan tadi pesan bijak melalui narasi yang memang mudah dicerna sehingga tidak menimbulkan kontra paradoks tadi. Jadi masyarakat tidak hanya diminta memilah tapi untuk mengolah lagi, setelah mengolah menjual. Jadi ini satu kesatuan atau ekonomi melingkar yang tidak hanya pencitraan, tidak hanya sebuah laporan, tapi bagaimana transparansi tadi. Saya sangat berharap pemerintah kota di bawah kepemimpinan Pak Munafri ini memberikan juga sanksi atau efek jera kepada pelaku. Tidak hanya orang per orang. Begitu banyak hotel, restoran, kafe, tapi hari ini saya mau mengatakan bahwasanya lingkungan di Kota Makassar khususnya di public space tidak berupa objek vital di TPA saja. Begitu banyak taman-taman kita yang tidak tersentuh karena hari ini mereka hanya disirami begitu dengan air. Jadi unsur air itu jelas. Itu padahal mereka membutuhkan nutrisari seperti halnya dari pupuk atau dan sebagainya. Di sinilah pelibatan para pihak khususnya masyarakat yang berada. Jadi memang butuh kolaborasi. Butuh koaksi yang memang tidak hanya sekali dua kali. Lalu bagaimana? Tidak hanya memindahkan sampah dari isi kepala, tapi bagaimana memutus tadi mata rantai tadi. Ini menjadikan sebuah tradisi dan budaya yang baik. Oke, terima kasih Bung Yusran atas waktunya bersama kami di Obrolan Tanpa Pagar. Oke pemirsa, kita jumpa di Obrolan Tanpa Pagar berikutnya. Terima kasih.